tiba-tiba ada seorang wanita yang muncul menghampiri Danan. Jangan dimakan. Dan apabila dalam 24 jam pendaki itu tidak kembali, para petugas pos ini akan meminta tolong kepada juru kunci untuk mencarinya. Tapi sampai saat ini, mereka bertiga tidak ada yang tahu kabar dari pendaki yang mereka temui di desa gaib tersebut. Halo semuanya, kembali lagi di Lantar Malam bareng gue Jamal. Di segmen cerita horor kali ini, gue akan membawakan cerita mistis pendakian yang dialami oleh narasumber bernama Danan dan kedua temannya saat mereka mendaki Gunung Merapi. Di mana dalam pendakian mereka bertiga kali ini, mereka tersesat dan terjebak di sebuah desa Mait di Gunung Merapi. Dan ternyata bukan hanya mereka bertiga saja yang masuk ke desa Mait ini. Bahkan ada beberapa pendaki lain juga yang melakukan pendakian di hari yang sama dengan mereka ikut masuk ke desa gaib ini. Dan beberapa dari pendaki ini ada yang tidak bisa kembali pulang sampai saat ini. Oke, sebelum gue mulai ceritanya, gue mau ingetin ke kalian buat pasukan Lantar Malam yang punya pengalaman horor dan mau jadi narasumber di Lantar Malam, kalian bisa langsung aja klik link yang ada di deskripsi. Atau kalian punya rekomendasi cerita horor yang mau diangkat ceritanya sama gua ataupun Adit, kalian mampir aja ke akun pribadi gua. Akunnya ada di @jamaludindaris. Yaudah, buat kalian yang penasaran dengan cerita tentang desa Mait Merapi ini, tonton videonya sampai habis. Dan tanpa basa-basi lagi, cerita horor kita mulai. Ini kedua kalinya Danan mencoba menaklukkan gunung ini, setelah sebelumnya Danan gagal menaklukkan Merapi karena sebuah gangguan yang membuatnya tersesat ke sebuah desa gaib. Ketika mendengar rencana Danan untuk mendaki gunung Merapi sekali lagi, dua teman semasa kuliahnya yang bernama Rama dan Yanto memaksa untuk ikut menemaninya. Bahkan Rama dan Yanto ini juga sudah mempersiapkan alat komunikasi berupa HT yang berguna untuk mencegah supaya kejadian yang dialami Danan sebelumnya tidak terjadi lagi di pendakiannya kali ini. Di situ Danan juga merasa senang dengan perhatian yang diberikan oleh kedua temannya ini. Wah, perhatian banget kalian. Tapi tenang aja, gue juga udah semakin memperdalam ilmu batin yang gue milikin. Harusnya kali ini gak ada halangan lagi. Iya, kita percaya kok. Tapi dari kejadian kemarin kita harus belajar bahwa tidak ada satupun gunung yang bisa diremehkan. Semudah apapun pendakiannya, kita harus siap sesuai prosedur. Singkat cerita, mereka melakukan registrasi di pos pendakian dan mulailah mereka memasuki jalur pendakian. Di sana terlihat juga beberapa pendaki yang juga sudah memulai pendakian mendahului mereka. Sepanjang awal pendakian, mereka bertiga membicarakan tentang masa lalu mereka semasa kuliah. Dan walaupun mereka sudah berpisah, tapi mereka bertiga ini masih sering melakukan pendakian bersama-sama. Langkah demi langkah mereka lalui. Kondisi jalur pendakian Gunung Merapi memang dikenal dengan jalannya yang menanjak dan juga bebatuan. Hingga akhirnya sampailah mereka di shelter pertama saat maghrib. Di sana mereka berhenti dan menyempatkan waktu untuk istirahat dan juga menunaikan sholat maghrib. Saat matahari mulai terbenam dan langit mulai gelap, mereka kembali melanjutkan perjalanan.
dengan penerangan dari lampu senter yang mereka bawa masing-masing. Nah, selama perjalanan, gak ada halangan yang menimpa mereka. Tapi, setelah mereka melewati pos pertama, Danan mulai merasa ada yang janggal. Karena keadaan saat itu tiba-tiba menjadi sunyi dan sepi. Tidak ada suara jangkrik atau binatang malam sekalipun. Bahkan di sepanjang jalur mereka tidak bertemu dengan pendaki lain lagi. Hingga beberapa saat kemudian Rama yang berjalan di depan Danan seketika berhenti. Ram, kenapa berhenti? Itu apa, Nan? Danan kemudian mendekati Rama. Dan ternyata di hadapan Rama sudah berdiri sesosok makhluk hitam besar yang membelakangi mereka. Sosok ini lalu nengok ke arah mereka dan memperlihatkan matanya yang merah serta taringnya yang keluar dari mulutnya. Danan yang memang mempunyai kelebihan dan tidak merasa takut akhirnya mendekati ke arah makhluk itu. Tapi begitu didekati, makhluk hitam besar itu langsung menghilang tanpa jejak. Setelah itu Danan menenangkan Rama yang ketakutan. Danan berkata jika sosok tersebut hanyalah sosok dari penunggu hutan Merapi. Akhirnya mereka bertiga kembali melanjutkan perjalanan. Tapi Danan merasa setelah kejadian tadi, jalur yang mereka lewati kini malah semakin gelap dan lebih gelap dari biasanya. Bahkan cahaya dari senter mereka tidak mampu menembus jalur yang ada di depan mereka. Hingga beberapa saat kemudian, mereka tidak menemukan jalur setapak lagi. Yang bisa dibilang, kini mereka berada di jalur yang salah. Dan kini di hadapan mereka bertiga, hanya ada sebuah hutan tanpa ada jalur pendakian pada umumnya. Nan, bener ini jalannya. Harusnya bener, toh dari tadi nggak ada jalan lain. Tapi jalan setapaknya habis di sini. Apa kita harus masuk hutan itu? Iya, Nan. Dulu kita emang lewat hutan sedikit. Tapi kok kayaknya beda sama yang sebelumnya ya? Ya sudah, gantian aku di depan. Mungkin aja aku ingat. Akhirnya mereka bertiga memasuki area hutan. Dan seketika, mereka merasa kini suasananya menjadi sangat berbeda. Hingga setelah lama mereka berjalan memasuki hutan, mereka bertiga mulai merasa jika mereka belum menemukan tanda-tanda ujung dari hutan ini. Dan saat itu Danan yang punya kelebihan juga merasa ada kejanggalan dari hutan tersebut. Karena menurut Danan, hutan atau gunung yang biasanya banyak makhluk gaib, di hutan ini, Danan belum menemukan adanya makhluk gaib di sekitar mereka. Bahkan Rama saat itu juga sempat bertanya, apakah saat ini mereka bertiga ini sedang dibuat tersesat oleh makhluk gaib. Mereka pun mulai berjalan lagi, dan entah berapa jam mereka melakukan perjalanan, seketika angin berhembus dengan sangat kencang, yang merubah suasana hening menjadi semakin mencekam. Kemudian di saat mereka mulai merasa kelelahan dan juga gelisah, dari jarak yang cukup jauh, Yanto tiba-tiba melihat ada secerca cahaya api di dalam hutan. Nan, itu di sana ada api, Nan. Yanto, tunggu.
Kenapa, Nan? Bau melati. Kita harus hati-hati. Yanto dan Rama paham dengan maksud Danan. Mereka akhirnya melangkah dengan hati-hati mendekati cahaya api yang mereka lihat. Dan begitu semakin dekat, aroma melatinya tercium semakin pekat. Dan ternyata cahaya api itu berasal dari beberapa batang lilin yang di tengahnya terdapat bunga dan juga kemenyan yang disusun seperti sebuah sesajen. Nan, apa ini? Ini ritual klinik. Berarti seharusnya ada pelakunya di sini. Lalu beberapa saat kemudian, terdengar langkah kaki mendekat dari balik cahaya lilin tersebut. Dari dalam kegelapan, terlihat sosok makhluk kurus berambut panjang, sedang merayap menjilati bunga-bunga yang disajikan di sana. Seolah menyadari kehadiran mereka bertiga. Makhluk kurus ini menggerakkan kepalanya dan melirik ke arah mereka bertiga. Apaan itu, Danan? Demit alas tok. Tapi pasti ada yang manggil makhluk itu ke sini. Lebih baik kita pergi. Belum sempat melangkah, terdengar suara seseorang dari belakang makhluk itu. Kalian gak akan bisa pergi. Danan mulai merasakan bahaya. Situasi di hutan ini berubah semakin mengerikan. Lalu beberapa saat kemudian, sebuah benda jatuh di dekat Rama. Dia yang penasaran kemudian mengambil benda tersebut. Dan ketika diangkat, ternyata itu adalah kepala manusia dengan wajah yang penuh luka dan sudah membusuk. Matanya yang bolong dipenuhi dengan belatung. Dan gak sampai di situ aja. Tiba-tiba Yanto menunjuk ke atas pohon yang ada di dekat mereka. Kemudian Danan melihat ke arah pohon yang ditunjuk oleh Yanto dan memperhatikan sekelilingnya. Yang ternyata hutan di tempat mereka berdiri kali ini dipenuhi dengan mayat-mayat yang tergantung terbalik di atas pohon. Di sana mereka pun mulai panik. Nah, di saat mereka lagi panik, Danan dan Yanto ini baru sadar kalau si Rama saat itu sudah tidak bersama mereka lagi. Mereka berdua nggak tahu sejak kapan si Rama ini menghilang. Sambil membacakan ayat-ayat suci, akhirnya Danan dan Yanto mencari keberadaan si Rama. Tapi mereka sama sekali nggak menemukan sedikit pun petunjuk keberadaan dari Rama di dekat mereka. Di saat yang bersamaan, puluhan mayat-mayat yang menggantung di atas pohon mulai berjatuhan dan mendekat ke arah mereka. Keadaan mereka berdua udah mulai semakin panik. Lalu tiba-tiba, "Shh, Mas, ke arah sini." suara seorang wanita terdengar dari salah satu sisi hutan. Yanto dan Danan langsung menoleh. Lalu terlihat seorang perempuan yang bersembunyi di balik pohon sedang memanggil mereka berdua. Saat itu nggak ada pilihan lain lagi. Mereka berdua akhirnya lari ke arah wanita ini. Namun saat sudah mendekat, wanita ini malah lari menjauh dan seolah-olah meminta mereka berdua untuk mengikutinya. Dan benar saja, Yanto dan Danan saat itu sudah tidak diganggu lagi oleh sekelompok mayat yang tadi mengejar mereka. Hingga akhirnya mereka masih mengikuti wanita ini dan sampailah mereka di sebuah desa kecil, di mana mereka berdua melihat desa ini sebagian rumah-rumahnya masih menggunakan kayu zaman dahulu. Lalu beberapa saat kemudian, Danan dan Yanto mendengar suara dari Rama yang memanggil nama mereka. Mereka berdua langsung menghampiri suaranya. Dan ternyata memang benar. Danan dan Yanto melihat Rama yang sedang duduk di depan rumah salah satu penduduk yang ada di sana. Ram, lo gak apa-apa? Gimana lo bisa sampai sini?
Itu, waktu terpisah dari kalian, gue ketemu mbak itu. Dan dia ngajak gue ke sini. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba ada seorang bapak-bapak yang menghampiri mereka dan menanyakan tujuan dari mereka bertiga. Kalian bertiga mau ke puncak ya? Iya pak. Bener lewat sini jalurnya pak. Biasanya jarang ada yang lewat sini. Tapi saya juga heran, kenapa malam ini jadi banyak yang lewat desa ini ya? Danan pun menceritakan semua yang terjadi, termasuk mengenai makhluk yang mereka lihat di hutan tadi. Bapak ini hanya mengerutkan dahi dan menunjukkan rasa simpatinya dengan meminta mereka untuk istirahat di desa itu. Ya udah, mas-masnya istirahat dulu aja di sini. Bahaya kalau kemalaman. Mereka bertiga pun menuruti perkataan bapak ini. Kemudian mereka kembali duduk dan istirahat sambil meminum air dari perbekalan yang mereka punya. Setelah beberapa saat kemudian, mereka bertiga kembali dihampiri oleh wanita yang menolong mereka tadi. Mbak, tadi makasih ya, udah bantu kami keluar dari hutan. Iya mas, gak apa-apa. Oh iya mas, masnya mau ikut saya ke balai desa? Kebetulan tadi di balai desa habis ada acara. Teman-teman masnya juga ada di sana. Mereka bertiga kemudian saling menatap. Mereka berpikir, siapa teman yang dimaksud oleh wanita ini? Setelah berbicara, wanita ini segera memandu mereka menuju balai desa. Dan ketika sampai di balai desa, ternyata yang dimaksud oleh wanita ini adalah para pendaki yang tadi sudah berjalan mendahului mereka di awal pendakian. Para pendaki ini sedang berbicara dengan beberapa warga desa sambil menikmati hidangan yang disajikan oleh warga di sana. Mereka bertiga juga melihat keadaan sekitar balai desanya yang memang seperti telah melakukan sebuah acara. Di sana hanya ada alat musik tradisional yang usang yang terlihat di sekitar panggung. Danan kemudian berjalan memperhatikan panggung dan juga orang-orang di sekitar balai desa. Lalu Danan juga mencoba mendekati para pendaki yang ada di sana. Namun, para pendaki ini hanya mengangguk ke arah Danan tanpa berbicara satu kata pun. Beberapa saat kemudian mereka bertiga dihampiri oleh seorang bapak-bapak sambil membawa sebuah hidangan. Monggo mas, istirahat dulu di sini. Nggih pak, matur nuwun, terima kasih. Ini ada makanan sama minuman buat kalian. Monggo dicicipi. Sudah pak, gak usah repot-repot. Kita sudah bawa perbekalan kok. Wah, kebetulan stok airku udah habis. Diisi teh hangat cocok nih. Ram, yang sopan kamu. Jangan kayak gitu. Gak apa-apa dek. Kalau kalian mau bawa makannya juga gak apa-apa kok. Kalau boleh tahu, habis ada acara apa toh pak? Biasa, pementasan tari. Hampir setahun 2 kali kami mengadakan pementasan ini. Monggo dicicipi seadanya. Ya sudah, dinikmati dulu ya. Saya tinggal dulu. Iya, terima kasih banyak pak. Pada saat Danan akan memakan hidangan yang disajikan warga tadi, tiba-tiba ada seorang wanita yang muncul menghampiri Danan. Jangan dimakan. Sosok wanita ini berkata sambil menatap ke arah Danan. Lalu dia pergi entah kemana. Samar-samar Danan ini mengingat wajah wanita tadi. Dan menurut pengakuan Danan, wajah wanita tersebut
sama persis dengan wajah salah satu mayat wanita yang dia lihat di hutan. Danan langsung meminta Rama dan Yanto untuk meninggalkan desa ini. Kali ini dia yakin jika ada yang gak beres dengan desa ini. Mereka pun berjalan dengan cepat ke arah yang berlawanan dengan hutan. Dan melihat kepergian mereka bertiga, salah satu warga yang ada di sana segera menghampiri mereka. Mas, mau kemana? Kok buru-buru? Maaf Pak, kami harus segera mengejar puncak sebelum fajar. Istirahat dulu mas, santai dulu. Nanti masih ada pementasan lagi. Pementasan apa toh Pak malam-malam begini? Biasa, penyambutan warga baru. Habis ini masih ada acara tarian lagi. Permisi ya Pak, teman kami udah kebelet. Tanpa banyak bicara, Danan menarik Rama dan juga Yanto, lalu memaksa mereka untuk pergi. Kemudian sepanjang perjalanan mereka bertiga membacakan doa-doa dan juga ayat suci. Mereka berjalan sambil memperhatikan satu sama lainnya, supaya tidak ada lagi yang tertinggal. Untungnya setelah lama mereka bertiga berjalan, akhirnya sampailah mereka di jalur pendakian umum. Dan di sana terlihat juga ada beberapa pendaki lain di depan mereka. Danan, udah aman nih. Jelasin ke kita, kenapa tadi buru-buru? Tadi itu hampir aja kita terjebak di desa gaib. Kalau tadi kalian makan makanan yang disuguhin, bisa-bisa kalian gak bisa keluar dari desa itu. Yang bener kamu, gak mungkin. Tadi aja ada pendaki lain yang bareng kita kan? Mereka sudah telanjur makan suguhan warga di sana. Sekarang mereka sudah dianggap warga desa itu. Makanya dibuat penyambutan. Seketika tubuh Rama gemetar setelah mendengar penjelasan dari Danan. Dia lalu mengeluarkan botol air yang sudah diisi teh hangat dari desa gaib itu. Saat botol dibuka, tercium bau amis yang sangat menyengat, seperti bau darah hewan yang sudah membusuk. Dan tidak hanya itu saja, satu persatu belatung mulai keluar dari cairan amis di botol air miliknya. Rama pun langsung membuang botol airnya, supaya tidak ada makhluk halus yang mengikutinya lagi. Yanto kemudian bertanya lagi ke Danan mengenai pendaki yang mereka lihat di balai desa. Di situ Danan menjelaskan bahwa pendaki tersebut sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Yanto sempat meminta supaya Danan menolong pendaki tersebut. Tapi Danan kembali menjelaskan kalau pendaki tersebut bisa selamat jika ada seseorang yang mempunyai ilmu batin yang sangat kuat dan meminta pendaki itu kembali. Barulah pendaki itu bisa diselamatkan. Lagi pula Danan bukanlah penduduk asli Gunung Merapi. Dia hanya sebagai pendatang saja, sehingga tidak ada yang bisa dia lakukan dengan kelebihan yang dia punya. Dan sekarang, pendaki itu sudah menjadi warga desa gaib dan hidup bersama mereka. Rama dan Yanto mulai mengerti. Lalu Danan mencoba menenangkan mereka berdua dengan berkata jika nanti mereka sudah sampai bawah, mereka akan melaporkan kejadian yang mereka alami kepada juru kunci. Dan semoga dengan pertolongan sang juru kunci bisa membawa kembali pendaki yang ada di desa gaib tersebut. Mereka bertiga kemudian kembali melanjutkan perjalanan dan mereka memutuskan membuka tenda di pos Pasar Bubra bersama pendaki lainnya. Danan, katanya Pasar Bubra juga angker. Dan juga ada pasar gaib gitu ya? Iya, tapi hari ini bukan jadwal pasarnya. Tenang aja. Singkat cerita, mereka bertiga istirahat.
dan menghabiskan sisa malam mereka dengan membuka tenda di Pasar Bubrah. Pagi harinya, mereka bergegas menuju puncak Merapi. Hingga akhirnya mereka bertiga sampai di puncak Gunung Merapi. Di sana mereka sempat beberapa kali foto tepat di sebuah batu yang ada di puncak Garuda. Yang dulu konon katanya, batu ini berbentuk seperti burung Garuda yang kemudian hancur pasca erupsi tahun 2010 lalu. Ram, nanti fotonya cetakin yang banyak ya. Buat apaan? Sejak kapan kamu jadi narsis begitu? Mau aku kirim ke kenalanku di desa Windualit. Mereka yang nolongin aku waktu dulu gagal kesini. Rama mengerti dan mengangguk tanpa bertanya lagi. Setelah puas beraktivitas di puncak, mereka segera turun mengikuti jalur pendaki lainnya. Dan sesuai rencana mereka bertiga, mereka kemudian mampir ke pos registrasi, di mana mereka menceritakan kejadian yang mereka alami pada saat di desa gaib. Dan ternyata, menurut petugas pos registrasi, kejadian ini memang pernah terjadi beberapa kali, hingga akhirnya beberapa fotokopi KTP ditunjukkan kepada mereka untuk mengenali pendaki yang mereka ceritakan. Mereka bertiga pun menunjukkan ciri-ciri yang mereka ingat saja. Dan apabila dalam 24 jam pendaki itu tidak kembali, para petugas pos ini akan meminta tolong kepada juru kunci untuk mencarinya. Tapi sampai saat ini, mereka bertiga tidak ada yang tahu kabar dari pendaki yang mereka temui di desa gaib tersebut. Oke, itu tadi cerita horor untuk video kali ini. Dan buat kalian yang mau baca versi tulisannya, kalian langsung aja mampir ke akun Twitternya Dioseta. Untuk linknya gue taruh di deskripsi. Nah, jangan lupa juga untuk stay tune terus di Lentar Malam, karena next video kita akan ada video bersama narasumber. Saya dengar teriakan Elin di kamar mandi sama suara jatuh buk gitu, kencang. Terus pintu tapi kekunci dari dalam, kita nggak bisa ini kan. Akhirnya saya sama ayah mertua coba buka pintunya sambil ngedobrak. Begitu pintu kebuka, Elin tuh telentang gitu. Kepala kebentur, kayak habis kebentur ke kloset. Pokoknya kepala tuh posisinya di kloset gitu, terus badan tuh telentang gitu. Pas bakar dupa itu nyala, mobil di depan parkiran bunyi gitu. Alarmnya bunyi, terus klakson bunyi, semua bunyi. Sontak langsung si cenayang ini ke arah mobil. Oke, gue Jamal dari Lentar Malam pamit. Bye.